Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini. Ar-rijalu adapun para laki-laki. Rijal itu adalah jamak ya. Jadi untuk artinya juga jamak. Ar-rijalu adapun para laki-laki itu qawwamuna. Bertanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab. Siapa rijal? Musallituna, artinya yang menguasai. Siapa rijal atau melebihi siapa rijal? Alam nisa'i, atas perempuan. Yu'addibunahunna, artinya mengajarkan adab. Mengajarkan adab siapa? Rijal guna pada nisa. Wa yu'akhiduna, dan mengambil siapa? Rijal ala aydiyahunna, atas tangan-tangannya nisa. Melebihi bima, dengan perkara fadhala, yang memberi kelebihan. Siapa? Allahu Allah, ba'dhum, pada sebagian rijal, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan jenis laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan dalam penciptaannya memiliki kelebihan. Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd. Laki-laki diciptakan disanggupkan untuk menanggung beban yang lebih berat. Dari sini bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd menunjukkan satu makna di mana seorang laki-laki, peran seorang laki-laki atas perempuan itu dilebihkan oleh Allah. Kemampuannya, baik secara fisik maupun secara apapun itu dianugerahkan lebih dari perempuan. Apa yang dilebihkan di sini? Bitafdilihi, artinya dengan melebihkannya Allah alaihin lahum, bagi rijal, alaihinna, atas nisa. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu, wal akli, bil ilmi, dengan ilmunya. Di situ ada al ta'rif, al ma'rifat. Jadi kalau mengartikan bil ilmi seperti itu, ada kekhususan. Halnya di situ berarti nya yang kembali ke siapa? Ke rijal. Bil ilmi, dengan ilmunya, wal akli, dan akalnya, wal wilayati, dan sifat menjadi wali, wa ghairi dzalika, sifat menjadi wali, maksudnya wali bagi anak, wa ghairi dzalika, dan selainnya ilmu tersebut. Dilebihkannya artinya laki-laki itu disanggupkan untuk lebih atas perempuan, dilebihkan oleh Allah dalam segi ilmu, akal, dan haknya untuk menjadi wali bagi anak. Ini adalah sebuah fadl, sebuah anugerah besar yang diberikan kepada laki-laki. Artinya apakah perempuan secara ilmu dan akal lebih rendah? Maka di sini saya bisa katakan dari ayat ini, bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd, yang dimaksud di sini adalah
disanggupkan untuk melebihi kapasitas daripada kemampuan perempuan. Ya berarti kalau tidak ada kesungguhan, ya, maka dia tidak menjemput kesempatan itu. Padahal biasanya, soalnya memang berbeda nih penanganan antara anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu punya cara belajar juga yang berbeda gitu. Kalau biasanya anak perempuan itu memang cepat bisa, mulai dari kecil gitu ya, dia cepat tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia cepat tahu, cepat belajar ini itu, baik ilmu yang sifatnya ilmu baca tulis, atau ilmu yang sifatnya ilmu ilmu kasab lah, ilmu yang bisa dipelajari, ilmu skill fisik. Nah itu biasanya memang lebih cepat anak perempuan, punya kecenderungan yang lebih cepat, tapi juga malesnya ya cepat, sudah menemui usia 18 tahun. Nah ini biasanya semangatnya udah mulai agak turun gitu. Sementara kalau anak laki-laki itu main-mainnya lama gitu, biasanya ada mulai muncul kesadaran untuk tumbuh kesadaran terhadap ilmu pengetahuan dan lain-lain, ada muncul kesadaran terhadap tanggung jawab. Ini baru mulai di saat menginjak remaja akhir gitu ya, antara umur 15-16 tahun. Nah ini kesadarannya baru muncul, kesadaran terhadap ilmu pengetahuan, terus ilmu-ilmu yang lain, dan ini terus bertumbuh. Sementara si perempuan biasanya akan stagnan pada usia tertentu, kecuali ada beberapa proses, ada beberapa hal istimewa yang memang terjadi gitu. Nah ini maka kesempatan bagi si laki-laki untuk mendapatkan tanggung jawab yang besar, apakah ini seorang laki-laki akan menyadari hal itu atau tidak. Nah ini tugas orang tua sebenarnya, tugas pendidikan dari dalam rumah sebenarnya yang membentuk. Kalau disanggupkan, kalau sudah dijanjikan oleh Allah bahwa laki-laki itu dilebihkan dari perempuan, kok tidak mengambil kesempatan itu? Nah ini berarti ada yang salah dengan pola asuh ini. Ada yang salah dengan pola asuh di dalam rumah. Wabima, dan dengan perkara, bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd, wabima, dan dengan perkara anfaku yang menafkahi siapa? Rijal alaihinna, atas nisa. Jadi dilebihkan atas perempuan, termasuk kesanggupan untuk menafkahi, dan berarti ini adalah satu bentuk tanggung jawab yang disematkan kepada kaum laki-laki, harus bisa bertanggung jawab secara fisik, dan juga mental, harus bisa mengayomi, itu secara mental, terus kemudian kalau secara fisik ya otomatis ada nafkah yang baik di situ, Mestinya setiap laki-laki ada kesempatan untuk itu. Apakah pendidikannya mengarah ke sana atau tidak? Nah ini yang pada akhirnya sering orang terlewat. Padahal di ayatnya jelas isinya fadol, isinya kelebihan daripada laki-laki, diantaranya adalah wabima anfaku. Jadi sebenarnya semua laki-laki akan disanggupkan untuk melakukan itu, akan disanggupkan untuk memberi nafkah. Anfaku min amwalihim, dari hartanya rijal, min amwalihim, dari hartanya rijal, fasolihatu, maka adapun perempuan, fasolihatu, maka adapun perempuan yang baik, min guna, dari nisa, itu qonitatun, perempuan yang taat. Jadi ada nafkah yang baik dari hartanya, ada pengayoman yang baik secara mental, akan bersambunglah dengan qonitat, dengan ketaatan si perempuan.
Fasolihatu, maka adapun perempuan yang baik itu qonitatun, perempuan yang taat. Mutiatun, ya saya cari di dalam semua bahasa, qonitat itu ya memang artinya taat. Tinggal bagaimana di dalam rumah tangga itu kita memaknai kalimat taat. Apakah taat itu semata-mata hanya kita mengikuti semua yang disuruh sebagai perempuan? Boten. Di dalam Al-Qur'an pun jelas dikatakan taat itu apa isinya? Qonitatun, mutiatun artinya yang taat, li azwajihinna terhadap suami-suaminya, solihat atau nisa, hafidhatun pun yang menjaga, lil ghaibi menjaga diri, lil ghaibi ketika tidak adanya zauj. Apa yang dijaga? Aili furujihinna artinya menjaga farji-farjinya nisa, wa ghairiha dan selainnya, wa ghairiha dan selainnya furuj, fi ghaibati azwajihinna di waktu bepergiannya suami-suaminya as-solihat. Batasannya hafidhatun lil ghaibi menjaga diri. Menjaga diri dengan apa? Bima dengan perkara, hafidho yang menjaga, bihinna atau hafidho yang ya wis menjaga ngoten mawon pun sami mawon. Bihinna dengan nisa, siapa? Allahu Allah. Hendaknya menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga. Dan kalau sudah ada keinginan untuk menjaga diri, dari diri kita sendiri ada kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah penekanan dari Allah, maka ada kesanggupan untuk menjaga diri. Bima hafizallah. Haitsu ausa, di dalam sekira memerintahkan siapa Allah, alaihinna atas nisa, al azwaja pada para suami, menjaga diri di saat suaminya tidak ada. Itu batasannya jelas. Isinya mutiat di situ tidak tentang pekerjaan rumah, tidak tentang tugas ini dan itu yang sifatnya diatur oleh kondisi sosial, yang diatur oleh norma sosial. Tapi norma yang dibentuk oleh Allah adalah ketika seorang perempuan itu sudah menjadi istri dari seseorang, batasannya jelas. Menjaga diri adalah menjaga dirinya dari dosa besar, yaitu berbuat zina, menjaga farjinya, menjaga diri. Batasannya jelas lah. Berarti untuk tugas-tugas lain selain itu, tugas-tugas lain semuanya adalah kesepakatan. Semuanya adalah berbentuk kesepakatan. Mutiat di sini jelas adalah kesanggupan perempuan yang juga sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah, kesanggupan untuk menjaga diri, sebagaimana kesanggupan seorang laki-laki terhadap nafkah. Itu adalah kesanggupan yang dijanjikan. Pasti dikasih kalau kita mengusahakan. Kalau kita menyadari, pasti diberi kesanggupan itu. Bima hafizallah, walati dan adapun istri, takhofuna yang khawatir engkau, nusyuzahunna pada ngambeknya, allati, isyanihinna artinya durhakanya, allati lakum padamu, bi andharat dengan untuknya jelas apa amaratuhu tandanya, isyan, fa'idu maka menuturlah engkau, menasehati dengan dengan penuturan yang baik. Fa'idu maka menuturlah engkau guna pada allati. Fakhawifu maka menakut-nakutilah engkau guna pada allati, Allah pada Allah. Ya, harus di, kalau ini tanda isyannya jelas, Kalau tanda isyannya jelas terjadi dilakukan oleh istri, oleh seorang perempuan, jelas-jelas
apa namanya, melukai kesakralan pernikahan gitu, melukai hubungan dengan suaminya gitu, dengan tanda yang jelas, dengan ciri-ciri yang jelas, maka hendaknya suami ini memberikan mauidhah. Fa'idhuhunna. Mauidhah itu apa sih sebenarnya? Mauidhah itu adalah omongan yang diucapkan dengan penuturan yang baik, gitu. Disadarkan dengan nama Allah gitu ya, disadarkan dengan nama Allah, disadarkan ada perintah Allah gitu, ada larangan dari Allah. Nah, caranya seperti itu. Wahjuruhunna, dan meninggalkanlah engkau hunna pada allati fil madji'i, di tempat tidur. Maksudnya ya kalau itu terjadi maka ada proses yang dijalani. Kalau nggak bisa diomongi baik-baik ya, maka ada apa namanya, suami boleh melakukan untuk tidak tidur bersama gitu. Ya tazilu artinya menjauhilah engkau ila firoshi akhor, terhadap alas tidur yang lain. In azharna, apabila menjelaskan atau ya apabila jelas siapa allati an-nusyuza, pada ngambek. Berikutnya, kalau misalkan membiarkan tidur sendirian itu terjadi, apa namanya, tidak juga pulih gitu ya, wadribu, maka boleh memukul engkau guna pada allati. Tapi oleh mufasir di sini dikatakan gorban dengan pukulan, goiro mubarrihin, yang tidak menyakiti. Ilam yarji, apabila tidak kembali. Ilam yarji'na, apabila tidak kembali siapa allati bil hijroni, dengan ditinggal. Nah, misalkan ditinggal tidur sendirian juga tidak apa namanya, tidak ada yang berubah ya, maka kemudian boleh melakukan pukulan, tapi yang tidak menyakiti. Kalau di dalam beberapa syarahnya fikih itu dikatakan misalkan nggak boleh memukul wajah, nggak boleh memukul anggota badan yang atas ini sama sekali, ya. Di wajah sama di kepala sama sekali nggak boleh. Nah, terus kemudian tidak boleh juga memukul bagian bawah, ya, tulang punggung. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi artinya ya kalau dipikir-pikir sebenarnya juga nggak boleh melakukan pukulan itu ya. Yang disepakati oleh para ulama memang tidak boleh, karena takutnya apa? Laki-laki itu punya jiwa kekuasaan, yang punya jiwa penguasa yang lebih besar dari perempuan. Ketika emosinya tidak terkontrol, ya, akan sulit mengontrol tubuhnya untuk menyakiti orang lain. Ini memang ya tercipta seperti itu. Nah, maka kekerasan secara fisik sebenarnya memang tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan. Ya, pukulan yang tidak menyakiti ya kira-kira ya opo-opo ambek gak tepuk. Wa gribuhunna fa'in atokna, maka apabila telah taat atau telah kembali siapa allati padamu, fima di dalam perkara, yurodu yang dikehendaki apama, minhunna dari nisa, fala tabuhu, maka jangan mencari-cari engkau. Tabluhu artinya mencari engkau, alaihinna atas nisa, sabilan pada jalan, torikon artinya jalan, ila dorbihinna ke atau terhadap memukul nisa, zulman dengan menganiaya. Kalau misalkan dengan beberapa proses komunikasi itu kok sudah ikut, ya, terus kemudian ya setelah melewati beberapa proses ternyata si perempuan ini masih mau taat, ya, atau ternyata kecelik sing lanang, si perempuan tidak
melakukan apa-apa seperti yang dituduhkan, ya, maka larangan keras, fala tabghu alaihim nasabila, sama sekali nggak boleh mencari celah untuk mendolimi istri. Ini kalimatnya sangat jelas di dalam Al-Quran. Sayangnya ini seringkali orang-orang mengabaikan, ya. Jadi ada fase pernikahan itu biasanya fase 5 tahun. Ini juga sudah mulai ada macam-macam ya. Jadi kebanyakan memang per 5 tahun akan ada fase pernikahan yang ya pada akhirnya fase itu harus terlewati gitu ya, untuk menguatkan diri kita sebagai manusia, sebagai pribadi gitu. 5 tahun pertama apa biasanya ujiannya ngoten nggih. Terus badai besar yang terjadi di 5 tahun pertama itu apa gitu. Yang paling penting di saat terjadi turbulensi ya, atau tabrakan kekacauan itu terjadi, kalau kita menyadari ada pendampingan Allah di situ, kita akan menyadari bahwa terus hal paling sederhana ini badai pasti berlalu. Niku pasti niku. Jadi di dalam fase kehidupan kita tuh, ketika terjadi badai yang besar, bisa dibayangkan nggih, yok nopo lek kalau di alam nggih ada istilah begini. Setelah badai besar bersihlah tepi pantai. Biasanya memang terjadi, akan berada di keputusan terus bertahan atau hancur. Itu adalah dua keputusan yang tidak mudah. Biasanya akan diuji 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 15 tahun. Nah, beda lagi kalau sudah 20 tahun mulai ada anak-anak ada anak-anak berproses melewati, sudah mulai ya diharapkan memang 5 tahun pertama masing-masing dari suami dan istri sudah terbentuk menjadi pribadi yang sama-sama yakin, sudah sama-sama percaya untuk berjuang bersama. Tapi memang itu tidak mudah dan proses orang nggak ada yang sama. Maka sebagai manusia kita jangan sampai meremehkan kesulitan orang lain. Ini penting, karena apa yang dialami oleh orang lain kita nggak pernah tahu jatuhnya seperti apa, sakitnya kayak apa, kita nggak bisa merasakan. Nah, di dalam rumah tangga, ketika seorang istri terbukti tidak melakukan tuduhan tersebut atau istri sudah mau, ya sudah sepakat untuk menyudahi gitu ya, sepakat untuk saling menerima, maka fala tabghu alaihim nasabila. Di sini adalah yang bertemu dengan fi'il mudhari', maka ini artinya apa? Fala tabghu, maka jangan pernah mencari-cari. Jadi ada nahi, yaitulah, kemudian tabghu adalah fi'il mudhari'. Artinya jangan pernah mencari jalan. Untuk apa? Untuk menzalimi, untuk bisa memukul atau ngomeli, jangan mencari jalan lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, karena ada siapa Allah itu aliyan, maha luhur, kabiron pun maha agung. Jadi ya jangan merasa paling kuat gitu ya. Di akhir ayat diingatkanlah baik suami maupun istri diingatkan, innallaha kana aliyan kabiro. Si istri kalau masih yakin untuk berjalan bersama, maka ya sepakat untuk menyudahi, kalau salah minta maaf. Kalau misalkan di posisi yang terzolimi, maka dikomunikasikan hal ini gitu ya. Diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini. Memang ini adalah tekanan, peringatannya adalah pada suami. Ada kalimat, karena kan gini, laki-laki diposisikan di awal ayat dikatakan laki-laki diposisikan lebih dari perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, diposisikan sebagai pemimpin dari perempuan. Terus kemudian di tengah-tengahnya tadi ada masalah-masalah yang terjadi. Terus si perempuan mulai boleh diingatkan, kemudian bahkan boleh diingatkan secara fisik, boleh dibiarkan. Ketika sudah ada titik temu di antara keduanya,
ketika si perempuan sudah bisa kembali dari ngambeknya, maka diingatkanlah oleh Allah setelah kalimat jangan pernah mencari jalan untuk mendolimi pasanganmu. Kemudian dijelaskan lagi innallaha kana aliyyan kabira. Semulia-mulianya seorang laki-laki bagi istrinya, sebesar-besarnya jabatan seorang laki-laki di mata anggota keluarganya tidak akan bisa lebih besar daripada kemuliaan dan kebesaran. Innallaha, sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu alian maha luhur kabirun pun maha agung. Fahdaru, maka takutlah engkau pada Allah ayu akibat untuknya menghukum siapa Allah, untuknya bisa menghukum siapa Allah kum padamu. In tumu, apabila menzolimi engkau guna pada nisa, wa in khiftum, dan apabila mengetahui engkau, wa in khiftum, dan apabila mengetahui engkau, alimtum artinya mengetahui engkau, syikoko bainihima pada perselisihan di antara dua orang. Khilafa bainihima artinya perselisihan di antara dua orang. Di antara siapa? Baina zaujaini, di antara zauj dan zaujah, di antara suami istri. Al-idhofatu, adapun idhofah itu lil ittisai, untuk membuat keluasan makna. Aisyikokon artinya perselisihan bainahuma di antara zaujain. Fab'atsu, maka mengutuslah engkau ilaihima, memerintahkanlah engkau ilaihima terhadap zaujain, biridhohima dengan biridhohuma dengan ridhonya zaujain, hakaman pada juru hukum, pada ahli hukum. Kalau perselisihan tidak selesai, maka melibatkanlah orang lain secara hukum, karena pernikahan itu ada undang-undangnya, baik di dalam Al-Quran maupun undang-undang tata negara itu ada hukum hakaman pada ahli hukum. Rojulan, yaitu seseorang, adlan yang adil, min ahlihi, dari keluarganya suami, aqoribihi artinya kerabatnya suami, wahakaman, dan ahli hukum, min ahliha, dari kerabatnya zaujah, dari kerabatnya istri. Wa yuwakilu, dan hendaknya menyerahkan siapa zauju suami, hakamahu, pada ahli hukumnya zauj, fi tolakin, di dalam urusan tolak, wa qabuli iwadin, dan menerima pengganti alaihi, atas tolak. Jadi kalau talak, kalau hukum talak itu memang ada angka yang boleh dituntutkan kepada suami. Nah, ini memang harus ada ahli hukum, harus pakai pengacara, harus pakai juru hukum. Dan ini kalau sudah ada di dalam Al-Quran, maka ini harus dijalankan sebagai masing-masing sebagai individu. Kalau terjadi perselisihan yang memang harus selesai pernikahannya, harus melibatkan ahli hukum. Di sini di dalam masalah tolak, si perempuan boleh mengajukan gugatan anak tertentu. Ini kalau tolak. Jadi kalau tolak itu ada angka iwat disepakati, kemudian masuk ke keputusan talak. Dan kalau di Indonesia niku biasanya dihitung berapa anaknya. Nah, itu hitungannya. Dihitung berapa anaknya. Di situ nanti ada harta gono gini. Harta gono gini ya berarti pemecahan kepemilikan tanah dan juga barang-barang berharga biasanya. Berat ya kalau talak, memang karena di situ nanti terus ada kewajiban
nafkah yang tetap diberikan dari suami untuk istri, untuk mantan istrinya. Ini kalau talak. Jadi biaya biaya lain-lain ya, biaya untuk membesarkan anak-anak itu tetap ditanggung oleh pihak suami. Ini kalau talak. Terus watu wakilu dan mewakilkanlah siapa dia zaujah hakamaha pada ahli hukumnya zaujah fil ikhtilai di dalam khulu. Jadi kalau tolak ya, ini keputusan perceraian yang diajukan oleh laki-laki, maka bahasanya beda nih. Kalau di pengadilan kalau talak ya talak ya, kalau khulu bahasanya cerai gugat. Cerai gugat itu istri yang minta pelepasan diri. Biasanya ada angka yang ditebus, misalkan dengan pengembalian mahar. Nah kalau sudah khulu biasanya memang tidak ada tanggungan dari laki-laki untuk mengeluarkan angka tertentu gitu. Tapi memang jarang yang tahu nih, cerai gugat ini sangat jarang yang tahu. Kenapa? Karena kalau khulu itu memang dulu Nabi itu dawuh kalau perempuan minta khulu minta cerai gugat itu diputuskan hubungan dengan pasangan, di akhirat sana juga diputuskan. Jadi nikah akad. Nanti gimana kalau ada rujuk gitu ya, suami menginginkan rujuk, harus kembali proses awal, seperti proses awal ada khitbah, kemudian ada mahar mulai dari nol seperti orang asing, seperti orang lain. Ini yang membedakan talak dengan khulu. Fil ikhtilai di dalam khulu fayajtahidani maka hendaknya bersungguh-sungguh apa hukman itu dua ahli hukum tadi loh, ada hakamahu ya sama hakamaha ya, orang-orang yang ahli hukum dari pihak istri maupun dari pihak suami gitu ya. Wayak muroni dan memerintahkan siapa hakaman birujui dengan rujuk, birujui dengan rujuk. Ini di kitab sampean ada al-ghalimah. Nah, niku sampean bener sik nggih niku kemungkinan sebenarnya mboten enten. Tapi kalau ada yaitu maf'ul nggih, artinya sing salah iku kongkon berupaya rujuk gitu. Tapi kula cek ragu sampean bener mawon sih. Birujui dengan rujuk au yufarriqoni atau menceraikan siapa hukman. In ru'ya apabila meyakini bagus siapa hakaman ya, siapa hakaman hu pada firok. Jadi meminta untuk rujuk ya, dua ahli hukum ini bisa menjadi media, bisa mengajukan mediasi ya kalau di pengadilan itu biasanya gitu. Kalau mediasi itu ya berarti terus biasanya di proses akhir ya, di proses akhir itu ada kalau ada mediasi keputusan akhir perceraian tetap dikembalikan kepada ahli hukum ya, dikembalikan pada suami istri ini gitu. Nah, kalau rujuk ya berarti sudah selesai masalah ya. Atau kalau memang diyakini baiknya memang berpisah. Nah, berarti di situ ahli hukum dari masing-masing belah pihak ini bisa mengambil keputusan tersebut. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, iyurida apabila menghendaki siapa hakaman, hakamani artinya dua ahli hukum, islahan pada islah
pada perdamaian. Yuwafik, maka akan memberikan pertolongan, memberi taufik. Siapa Allahu Allah bainahuma di antara zaujain. Jadi apapun keputusannya, iyurida, ini adalah keputusan yang kembali pada masing-masing ahli hukum, menghendaki islah ya islah dengan berpisah atau atau rujuk, di situ akan ada taufik Allah. Taufik itu apa? Kesanggupan untuk menjalani keputusannya, baik itu keputusan untuk bertahan, maupun keputusan untuk selesai. Ada taufik Allah di situ. Bainaz zaujaini, di antara dua pasangan, di antara suami istri. Ayyuqadir artinya memastikan, menetapkan siapa Allah huma pada zaujain alama atas perkara yang adapun ma itu at-ta'atu patuh min islahin dari berbuat islah au firokin atau firok atau pisah. Berbuat damai, damai berarti rujuk, au firokin atau berpisah. Ini cocok ya dengan yang kemarin saya katakan, bahwa perpisahan yang paling menyakitkan itu ya perpisahan yang baik-baik, karena bahkan di sini mufasirnya mengatakan dengan islah itu berarti ya baikan kembali atau firok. Nah, jadi firok bil islah itu adalah sesuatu yang mustahil ya, dan itu sulit gitu. Pasti kedua belah pihak akan sama-sama tersakiti. Kalau firok ya sudah firok, ya lebih baik memang nggak ketemu dan sebagainya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu aliman, maha mengetahui, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, khobiron, yang waspada, bil bawatini. Khobiron itu waspada, teliti, bil bawatini, dengan keadaan yang samar, kadzawahiri, sebagaimana keadaan yang jelas. Apapun keputusan akhirnya, innallaha kana aliman khabira. Masing-masing sudah nggak berhak lagi ketika sudah perceraian itu sudah mendapatkan legalitas dari lembaga negara yang menaungi hukum pernikahan kita, hukum pernikahan bangsa di mana dia tinggal, misalkan di Indonesia. Kalau itu sudah ada keputusan dari pengadilan, karena pengadilan karena hukum pernikahannya menggunakan hukum Islam sebagai bangsa yang beragama Islam, maka tidak ada lagi kesempatan dari kedua belah pihak untuk mempermasalahkan keputusan itu. Maka masing-masing harus kembali pada Allah. Allah yang maha tahu atas segala bentuk hati manusia. Al-Khobiro di sini yang dimaksudkan adalah sangat teliti dengan kondisi hati dan perasaan manusia sebagaimana yang terlihat. Padahal kan hati dan perasaan itu enggak terlihat, tapi Allah maha tahu. Innallaha kana aliman khabira wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.